Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Razali pada channel Math with Razali. Nah, dalam seri video kuliah matematika, saya harap semoga hari-hari Anda dipenuhi oleh kebaikan dan kebahagiaan. Saudara-saudara sekalian, ini adalah video kuliah pertama dari rangkaian kuliah aljabar linear, yaitu aljabar linear elementer yang diberikan pada mahasiswa semester 1 Departemen Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Sumatera Utara. Video ini kita buat dengan tujuan untuk membantu Anda dalam memahami materi-materi kuliah yang diberikan selama satu semester. Nah, pada kuliah pertama ini, kita bahas topik sistem persamaan linear dengan fokus utama pada pembahasan operasi baris elementer. Video kuliah kedua yang akan datang pada pertemuan berikutnya nanti, insya Allah, kita akan bahas masalah matriks, eselon, baris, dan metode eliminasi Gauss-Jordan untuk menyelesaikan masalah sistem persamaan linear. Nah, saya akan menjelaskan slide PPT PowerPoint dari materi kuliah pada topik ini yang telah saya susun. Mari kita segera mulai pembahasan kita pada kuliah pertama kali ini. Baik, kita segera mulai. Dan ini adalah topik yang kita bahas dalam pertemuan video kali ini, atau pertemuan kuliah kali ini, yaitu sistem persamaan linear. Kita akan bahas apa itu sistem persamaan linear, kemudian bagaimana yang dimaksud dengan matrik yang diperbesar, atau disebut juga augmented matrix. Kemudian fokus utama kita yaitu pada operasi baris elementer. Lalu kita akan berikan latihan soal untuk meningkatkan atau menguatkan pemahaman kita. Nah, referensi utama yang kita gunakan di dalam kuliah kali ini berasal dari satu sumber, yaitu buku besar yang dikarang oleh Howard Anton dan Anton Kaul ya, pada judul buku Elementary Linear Algebra edisi yang ke-12. Nah, persamaan linear. Sebelum kita bahas sistem persamaan linear, kita diskusikan dulu apa itu persamaan linear. Nah, kita tentu sudah tahu, mudah bagi kita untuk mengenalnya. Yang dimaksud dengan persamaan linear, dua variabel, yaitu model umumnya adalah AX tambah BY sama dengan C. A dan B adalah konstanta. Juga C juga konstanta. X dan Y adalah variabel, dua buah variabel. Nah, bagaimana kalau persamaan linear itu melibatkan tiga variabel? Kita namakan persamaan linear dengan tiga variabel, yaitu X, Y, dan Z, di mana A, B, C, dan D adalah sebarang bilangan ya. Kemudian dalam penulisan lain, ya, persamaan linear dengan tiga variabel itu selain nanti kita tulis dalam variabel X, Y, Z, kadang-kadang di buku sering juga ditulis dalam bentuk X1, X2, X3. Nah, manakala variabel yang kita gunakan itu banyak, maka tentu kita lebih nyaman menggunakan uh, simbol, yaitu menggunakan variabel X1, X2, X3, X4, X5, dan seterusnya ya, dengan menggunakan indeks atau subscript. Ini bagi variabel-variabel yang terlibat cukup banyak ya. Nah, adapun persamaan dengan n variabel, nah kita di sini tidak menggunakan X, Y, Z lagi, tetapi seperti saya katakan tadi, bentuk umumnya seperti ini ya. X1, X2, X3, Xn ya, dan seterusnya. Baik, kita lanjutkan. Ciri-ciri persamaan linear. Jadi, kapan sebuah persamaan dikatakan sebagai persamaan linear? Itu ada ciri-cirinya, yaitu jika memenuhi ciri-ciri berikut ini. Semua variabelnya pangkat satu. Variabel X, Y, Z itu semua berpangkat satu atau derajat satu. Lalu antar variabel dia berhubungan dalam penjumlahan atau pengurangan saja. Jadi X tambah Y, X kurang Y, tidak boleh dalam bentuk perkalian atau pembagian ya. Tidak boleh X dan Y berhubung dalam bentuk perkalian atau pembagian seperti
X1 kali X2, ya. Nah, gitu ya. Tidak boleh dalam bentuk pembagian seperti X2 dibagi X4, itu tidak. Nah, kemudian variabelnya tidak merupakan suku penyebut seperti 2 per X1. Ini variabel pada penyebut. Karena kalau pada penyebut maka dia pangkatnya tentu tidak satu lagi ya. Demikian juga variabel yang terlibat tidak muncul dalam operator fungsi transenden seperti sinus, kosinus, logaritma, dan lain-lainnya. Seperti sinus X2 ditambah logaritma X1. Nah, itu variabelnya dikenai operator fungsi transenden yang menyebabkan gagal untuk memenuhi ciri-ciri persamaan linear. Nah, ini kita lihat contoh. Ini kembali dari buku Elementary Linear Algebra karangan For Anton. Ada 4 contoh di sini. Ini semua adalah persamaan linear. Pada yang bagian pertama ini, variabel yang terlibat ada X dan Y, 2 variabel. Kemudian ini ada X, Y, Z. Ini ada 4 variabel. Di sini ada N variabel. Kita lihat di sini semua variabel pangkat 1. Kemudian antar variabel hubungannya hanya tambah atau kurang. Nah, ada 4 berikutnya lagi di sini. Ya, saya memberikan notes catatan sini yang pointing itu ya. 4 berikutnya ini semuanya bukan persamaan linear. Pada contoh yang di sini, ini bukan persamaan linear karena 2 variabel X, Y hubungannya perkalian. Kemudian yang ini bukan persamaan linear karena salah satu variabel Y pangkatnya tidak satu. Ini bukan persamaan linear karena variabel X-nya dikenai operator fungsi transenden seperti sinus. Ini jelas bukan persamaan linear karena variabel X1-nya pangkatnya setengah atau akar. Nah, bagaimana persamaan linear itu kalau kita gambarkan dalam bentuk grafik? Nah, kalau persamaan linearnya 2 variabel, X dan Y misalnya, maka dua variabel ini kalau kita gambarkan dalam sumbu X, maka bentuknya adalah suatu garis lurus, straight line, garis lurus. Misalnya persamaan 2X tambah 3Y sama dengan 6, gambarnya seperti ini. Ya, kalau kita gambarkan dengan menggunakan aplikasi matematik Wolfram Alpha. Anda cukup masuk ke Wolfram Alpha, tinggal ketik perintah plot 2X tambah 3Y sama dengan 6, maka grafiknya akan keluar dan itu akan berbentuk garis lurus kalau 2 variabel. Nah, bagaimana kalau persamaan linear kita terdiri dari 3 variabel X, Y, Z? Seperti apa grafiknya? Grafiknya tidak lagi garis lurus, tetapi grafiknya adalah suatu bidang datar yang berada di dalam ruang dimensi 3, yaitu ruang koordinat X, Y, Z seperti ini. Contoh, saya berikan suatu persamaan linear dalam 3 variabel, 2X ditambah 3Y ditambah 4Z sama dengan 12. Nah, grafiknya sketsa manual ada pada gambar sebelah kiri ini. Kemudian kalau kita gambarkan dengan Wolfram Alpha, ya dengan perintah plot akan keluar bentuk seperti ini. Oke, mungkin simpelnya seperti ini. Kalau saya terangkan sedikit ya. Untuk 2X tambah 3Y tambah 4Z sama dengan 12 ini, untuk mencari titik potong antara bidang ini dengan sumbu X, Y, Z berturut-turut, cukup mudah. Pertama, kita jika jika bidang atau jika persamaan ini memotong sumbu X, di sini ini sumbu X dipotong, itu yang terjadi di si koordinat itu nilai Y dan Z-nya ada 0. Kita nolkan ini ya. Maka 2X 12 sehingga X-nya jadi 6. Demikian juga, manakala persamaan ini memotong sumbu Y, maka nilai daripada X dan nilai DZ kita nolkan. Jadi ini jadi 0, ini jadi 0, yang tertinggal adalah 3Y sama dengan 12, maka Y-nya adalah 4. Nah, seperti itu. Maka setelah kita dapat memotong di sumbu X di 6, di sumbu Z 3, di sumbu Y 4, hubungkan ketiga titik potong ini, lalu tarik garis, dan inilah gambar grafik bidang dari persamaan linear 3 variabel
2X tambah 3Y tambah 4Z sama dengan 12. Nah, ini dengan Wolfram Alpha bisa Anda masuk ke Wolfram Alpha. Nah, kemudian setelah kita tadi menjelaskan tentang persamaan linear dan ciri-cirinya, jadi kalau kita persamaan linear itu dua variabel, X dan Y, grafiknya garis lurus ya. Kalau dia tiga variabel, grafiknya adalah suatu bidang datar dalam ruang. Nah, sekarang kita masuk kepada sistem persamaan linear atau kita singkat dengan SPL saja. Himpunan dari beberapa buah persamaan linear, ada satu, dua, atau lebih persamaan linear, yang menggunakan variabel yang sama, itu membentuk suatu sistem yang dinamakan sistem persamaan linear, ya, atau kadang dikatakan sistem linear saja. Nah, variabel-variabel yang tidak diketahui nilainya seperti X, Y, X, Y, X, Y, Z, X1, X2, X3 itu dinamakan unknown ya, istilah bahasa Inggrisnya unknown, suatu variabel yang tidak diketahui dan tujuan kita di sini adalah nanti mencari berapa nilai unknown itu dengan metode-metode yang akan kita diskusikan nanti. Contoh di sini saya berikan 5X tambah Y sama dengan 3 ini 2X kurang Y4, ini sistem persamaan linear dengan dua variabel dan dua persamaan. Ya. Sebelah kanannya, ini persamaannya ada dua, variabelnya ada tiga, yaitu X1, X2, X3. Ini membentuk sistem persamaan linear, karena mereka menggunakan variabel yang sama. Gitu ya. Nah, lanjut. Kemudian seperti apa bentuk umum dari sistem persamaan linear itu? Kalau tadi ini kan hanya dua persamaan, dua variabel, dua persamaan, tiga variabel. Nah, jika kita memiliki n buah persamaan, ya, m buah variabel, maka ini adalah representasi umum atau bentuk umum, model umum daripada sistem persamaan linear. Nah, di sini kita punya A1, 1X1, tambah A1, 2X2, dan seterusnya sama dengan B1. Di mana AIJ, yaitu A11, A12, sampai ANM, itu dinamakan koefisien dari setiap variabel. B1, B2, sampai Bn adalah apa? Sisi kanan yang merupakan hasil dari sistem persamaan linear itu sendiri. Nah, di sini kita mau mencari solusi. Solusi itu adalah berapa nilai X1, X2, X3, sampai Xm yang kalau kita masukkan akan memenuhi persamaan ini. Hasilnya sama dengan B1, B2, sampai Bn. Nah, solusi dari SPL dengan M unknowns X1, X2, sampai Xm adalah barisan dari M buah bilangan, yaitu S1, S2, sampai Sm, di mana X1 itu kita misalkan sama dengan S1, X2 sama dengan S2, dan seterusnya. Jadi S1 itu S2, S3 adalah bilangan-bilangan yang menyatakan nilai dari X1, X2, dan seterusnya. Kita beri contoh sederhana. Misalkan ini kita punya SPL 3 persamaan dan 3 variabel. Persamaannya ada 3, variabelnya ada X, Y, Z. Nah, tujuan kita apa? Mencari berapa nilai X, Y, dan Z yang hasilnya kalau dimasukkan secara serentak hasilnya 9, 1, dan 0. Nah, ini solusinya. X-nya adalah 1, Y2, Z-nya 3. Nah, ini nyaman ditulis dalam bentuk X, Y, Z seperti ini, 1,2,3. Ini kita namakan dalam aljabar linear sebagai pasangan terurut 3 tupel. Ya, pasangan terurut 3 tupel. Nah, secara umum, solusi daripada sistem persamaan linear, misalnya X1 sama dengan S1 dan seterusnya, itu kalau kita punya n buah unknowns, maka dia akan kita tulis dalam bentuk S1, S2, sampai Sn. Nah, ini yang dinamakan sebagai n tuple terurut. Jadi, the order n tuple. Ini cara menulis solusi dari sistem persamaan linear yang memiliki banyak persamaan dan banyak variabel. Kita lihat contoh sederhana, yaitu sistem linear dengan dua variabel dan dua persamaan. Kita mulai dari hal yang paling simpel, sederhana. Seperti ini. Ini solusinya adalah pasangan terurut X, Y. Ya, berapa nilai X dan berapa nilai Y. Ini suatu titik koordinat perpotongan dari dua garis lurus.
Tadi telah kita bahas bahwa kalau persamaan linear itu dua variabel, grafiknya adalah garis lurus. Kan begitu. Kalau persamaannya ada dua, maka tentu akan ada dua garis lurus. Dua garis lurus ini memiliki tiga possibilities atau kemungkinan di dalam grafiknya. Jadi kedua-duanya nanti bisa sejajar, atau kedua-duanya bisa saling berpotongan di satu titik, atau bisa saja kedua-duanya antara garis pertama dan garis kedua mereka saling tumpang tindih. Kalau tumpang tindih tentu titik potongannya tak terhingga banyaknya. Kalau berpotongan di satu titik hanya satu saja titik potong. Kalau sejajar tidak punya titik potong. Nah, dia ya. Ini tiga kemungkinan ya. Bagaimana sistem persamaan linear dua persamaan dan dua variabel memiliki tiga kemungkinan padanya. Ya, satu titik berpotongan, tidak berpotongan sama sekali, dan berhimpit alias tak terhingga banyaknya titik potong. Nah, titik perpotongan dua garis atau dua persamaan linear itu menyatakan solusi dari sistem tersebut. Jadi kalau titik potong kedua garis itu sama dengan satu, maka dia hanya memiliki satu solusi, satu himpunan solusi. Jika tidak ada titik potong seperti gambar ini, maka tidak ada jawaban dari sistem persamaan linear itu. Jika perpotongan antara kedua garis tak terhingga banyaknya karena tumpang tindih, itu kita katakan sistem yang memiliki banyak solusi atau kadang kita katakan tak hingga solusi. Nah, berikutnya kita akan terangkan yaitu istilah SPL konsisten dan SPL yang inkonsisten. Apa itu SPL konsisten? Suatu sistem persamaan linear dikatakan konsisten jika memiliki minimal satu himpunan solusi. Dan sebaliknya dikatakan SPL yang tak konsisten bila SPL itu tidak memiliki solusi. Ya, jadi suatu SPL dengan dua variabel dan dua persamaan dikatakan konsisten bila ia memiliki satu atau lebih dari satu solusi. Ya, jadi ini fakta ini yaitu tiga kemungkinan solusi itu berlaku secara umum pada semua SPL, bukan hanya pada SPL 2 kali 2, dua persamaan dan dua variabel, tetapi juga berlaku pada 3 kali 3, 4 kali 4, dan seterusnya. Jadi apa yang terjadi, kemungkinan-kemungkinan yang muncul pada SPL yang simple juga digeneralisasi pada SPL SPL yang lebih besar. Nah, ini contoh SPL di mana X sama dengan 3 dan Y sama dengan 0 adalah solusinya, dan ini adalah satu-satunya solusi. Nah, untuk contoh SPL yang tidak ada solusi, mungkin secara grafik kalau kita gambarkan dengan Wolfram Alpha, kedua garisnya saling sejajar, tidak punya titik potong. Dan jika kita selesaikan dengan aljabar, yaitu dengan metode eliminasi sederhana, kita lihat bahwa eh, hasil terakhir memberi kita suatu persamaan di mana 0 sama dengan 10. Dan ini adalah sesuatu yang tidak bisa diterima. Jadi, kalau 0 sama dengan 10 dari jawaban eliminasi menunjukkan bahwa itu tidak mungkin. Yang sekaligus menyatakan sistem ini tidak ada solusi. Artinya tidak ada nilai X dan Y yang bisa kita masukkan sehingga hasilnya menjadi 6 dan 14 pada saat yang sama. Berarti ini SPL yang apa? SPL yang tak konsisten atau inkonsisten karena tidak punya solusi ya. Nah, kemudian bagaimana dengan yang tidak, yang memiliki tak hingga banyaknya solusi? Ini boleh kita coba, bisa kita coba. Dengan eliminasi kita akan tiba pada fakta bahwa di sini 0 sampai 0 nanti. Yang artinya bisa dibenarkan. Tetapi bila kita nyatakan Y dalam X, kita akan peroleh persamaan akhir di mana Y sama dengan 2 dikurang 5X per 3. Nah, jadi kalau kita misalkanlah supaya nyaman ya, X itu kita nyatakan sebagai 3N. Kenapa saya ambil 3N? Misalnya X yang di sini kita nyatakan 3N. Nah, supaya enak saja nanti mencoret ya. Jadi kalau Y akan menjadi 2 dikurang 5 dikali 3N dibagi 3. Nah, ini kita tinggal coret menjadi Y sama dengan 2 dikurang 5N. Nah, kita akan punya persamaan Y
dalam N. Nah, jadi kalau kita berikan jawaban seperti ini, maka himpunan solusinya X yang mulanya kita nyatakan 3N, maka Y-nya adalah 2 dikurang 5N. Itu himpunan solusi. Ini tergantung kita lagi. Kalau kita berikan N1, maka kita akan peroleh X-nya sama dengan 3, karena X tadi 3N ya, 3 kali 1. Lalu Y-nya sebenarnya 2 dikurang 5 dikali 1. 2 dikurang 5 negatif 3. Ini satu solusi. Di sisi lain, kalau kita mengambil N10, apa yang terjadi? Kita akan punya X sama dengan 3 kali 10, 30. Lalu kita akan punya Y 2 dikurang 5 dikali 10. 2 dikurang 50 adalah negatif 48. Ini sudah solusi yang kedua. Solusi ketiga, keempat, dan kelima tentu menjadi tidak terbatas ya. Jika kita tidak memberi batasan kepada nilai N. Ada cukup banyak solusi. Ya, seperti ini ya. Nah, sekarang kita melanjut kepada sistem persamaan linear dengan 3 persamaan dan 3 variabel. Jadi apa yang telah kita diskusikan tentang 3 kemungkinan solusi pada SPL 2 persamaan 2 variabel, itu juga terjadi pada sistem yang lebih tinggi. Dalam hal ini misalnya 3 persamaan dan 3 variabel. Jadi hanya ada 3 kemungkinan saja. Apakah sistem tidak punya solusi, satu solusi, atau lebih dari solusi. Maka tidak ada kemungkinan yang keempat. Ya, tidak ada kemungkinan yang keempat. Nah, ini seperti saya ambil dari buku Elementary Linear Algebra karangan Hort Anton. Nah, ini digambarkan di dalam buku beliau bagaimana diilustrasikan suatu SPL dengan 3 persamaan dan 3 variabel yang eh, himpunan solusinya bisa digambarkan secara geometris seperti ini. Ini tidak ada solusi, jadi ketika bidang itu sejajar. Karena saya telah terangkan sebelumnya bahwa sistem persamaan linear 3 variabel di dalam ruang, maka grafiknya adalah suatu bidang pada ruang ya. Nah, jadi ini juga ada, kalau ada 3 persamaan, ada satu sistem persamaan linear yang terdiri dari 3 variabel x, y, z di sini, maka setiap persamaan itu mewakili satu bidang. 3 persamaan mewakili 3 bidang. Dan 3 bidang itu kemungkinannya tidak ada solusi jika ketiganya saling sejajar, tidak ada perpotongan. Ini tidak ada solusi. Ya, kenapa? 2 bidang sejajar tanpa satu titik potong bersama. Ini juga kasus tidak ada solusi, kata Ford Anton, ketika tidak ada titik potong bagi ketiga bidang itu. Ini juga case tidak ada solusi, 2 bidang yang saling tumpang tindih sejajar dengan bidang yang ketiga. Nah, ini satu solusi saja di sini. Di poin di sini, titik ini, hanya satu solusi. Kemudian ini ada tak hingga banyak solusi. Ya, ketiga bidang saling berpotongan pada satu garis lurus. Nah, ini dia titiknya. Ini tak hingga banyaknya solusi. Kenapa? Karena bidang 1, 2, dan 3 saling berhimpit. Ini juga tak hingga banyak solusi. Nah, itu contoh-contoh ilustrasi ya. Ketika kita menggambarkan solusi dari SPL 3 variabel dalam bentuk geometrinya ya. Nah, kemudian kita bahas SPL dengan banyak solusi dan variabel parameter dalam solusinya. Kita pertimbangkan SPL seperti ini. Kita lihat bahwa SPL kedua dan ketiga itu, ya, SPL yang kedua dan ketiga itu merupakan 2 kali dan 3 kali SPL yang pertama. Kita lihat. Ini SPL pertama, X dikurang 4Y, tambah 5Z sama 8. Nah, SPL kedua itu diperoleh dengan mengalihkan SPL pertama dengan 2. Jadi X kali 2, Y dikali 2, Z dikali 2, lalu 8 dikali 2, 16. Kemudian SPL ketiga, SPL pertama juga yang dikalikan dengan 3. Apa yang terjadi? Nah, ini secara geometri, ketiga bidang itu saling berhimpit, di mana variabel X, Y, dan Z semuanya memenuhi persamaan yang pertama. Jadi ini sebenarnya bisa ditulis sebagai X sama dengan apa? 8 dikurang 4Y
ditambah 4Y dikurang 5Z. Ya, di mana X tergantung pada dua nilai variabel lainnya, yaitu nilai Y dan nilai Z. Nah, kemudian dengan kita menugaskan dua nilai yang berbeda pada Y dan Z, ya misalnya Y-nya kita beri nilai R, lalu Z-nya kita beri nilai S, untuk mengganti nilai Y dan Z itu, maka solusinya akan muncul dalam tiga persamaan dengan parameter R dan S. Jadi persamaan pertama tentunya Y sama dengan R, yang kedua Z sama dengan S, lalu yang ketiga X sama dengan 8 dikurang 4Y, kan itu ya, dikurang 8 ditambah ya 4Y dikurang 5Z. Nah, manakala nilai daripada Y, R itu kita berikan 4 dan S kita beri 3, maka kita akan oleh Y-nya 4 dan Z-nya 3 dan kita akan memperoleh nilai Z. Nah, ini tentunya solusinya yang banyak. Salah satu solusinya yaitu X, Y, Z 2, 1, 2. Ya, X2, Y1, Z juga 2. Nah, solusi-solusi lain diperoleh dengan mengganti nilai daripada R dan S. Nah, solusi yang seperti ini dinamakan solusi dalam bentuk parameter. Ya. Jadi, seperti itu. Bagaimana kita menyelesaikan SPL sekarang dengan menggunakan aplikasi matematik, yaitu Wolfram Alpha. Anda bisa mengakses Wolfram Alpha dengan search di Google dengan cukup mengetik wolframalpha.com, kemudian akan muncul tampilan interface seperti ini. Ini adalah kotak isian kosong, di mana kita bisa mengisi macam-macam permasalahan terkait dengan sistem bersama linear. Misalnya, kita menyelesaikan suatu sistem bersama linear dengan bantuan Wolfram Alpha, yaitu cukup mengetik seperti ini. Nah, ini kita punya SPL 2X dikurang 3Y tambah 2Z sama dengan 11. Persamaan kedua ini, ketiga ini, maka aturannya antar persamaan dipisah oleh tanda koma. Kita tinggal tekan tombol sama dengan di kanan, maka seketika kita akan hasilnya keluar ya. Jadi ini SPL ini di dalam Wolfram Alpha kalau kita hitung hasilnya menjadi X 205 per 12, Y 53 per 3, dan Z-nya 179 per 12. Demikian. Nah, kemudian di dalam Wolfram Alpha itu, dari hasil ini, nanti ada di sini buttons approximate form, yang jika Anda klik ini, maka hasil dalam bentuk pecahan itu, X, Y, Z akan berubah menjadi bentuk desimal. Ini desimal dengan 3 angka di belakang koma. Nah, jika Anda klik lagi more dikit di sini, maka akan keluar desimal-desimal yang lebih banyak lagi. Baik. Baik, kita sekarang coba melanjutkan, yaitu SPL dalam matrik yang diperbesar. Istilah bahasa Inggrisnya disebut augmented matrix. Nah, seringkali ya di dalam kuliah aljabar linear, jika diberikan sebuah sistem persamaan linear, itu lebih nyaman ternyata jika direpresentasikan dalam bentuk matriks, ya, matriks seperti ini. Misalnya ini ada SPL, bentuknya seperti ini, koefisiennya A11, A12, dan seterusnya, hasilnya B1, B2, sampai BM, variabelnya X1, X2, sampai Xn. Nah, ini kita ganti penulisannya dengan menggunakan matrik. Yang matrik ini isinya kolom 1 adalah koefisien dari variabel X1. Kolom 2 itu adalah koefisien dari variabel X2. Dan seterusnya, ini kolom 1 ya. Ini X2, maksudnya koefisien X2, dan ini adalah koefisien dari Xn, dan ini adalah H. Saya katakan H karena adalah hasil ruas kanan. Nah, ini matrik yang entry-nya semua koefisien dari SPL, koefisien variabel ya dari SPL, dan hasil ruas kanan. Nah, jika matrik ini melibatkan di kolom paling kanan itu adalah hasil, maka ini yang dinamakan dengan augmented matrix atau matrik yang diperbesar. Ya. Contoh,
Bagaimana suatu SPL di kiri ini kita nyatakan dalam bentuk matrik yang diperbesarnya, kita bisa tulis seperti ini. Nah ini. Ini kita lihat koefisien dari X1 adalah 1, 2, 3. Maka ini dia. Koefisien dari X2 adalah 1, 4, 6. Ini X1, ini X2. Dan koefisien dari X3 adalah 2, min 3, dan 2, negatif 3, dan negatif 5. Nah ini dia. Lalu hasilnya 9, 1, 0. Hasil ini adalah X3. Nah, demikian mudah cara kita menyatakan SPL dalam bentuk matrik yang diperbesar. Baik, selanjutnya kita akan bahas suatu ide di dalam sistem persamaan linear yang dinamakan dengan operasi baris elementer. Nah, operasi baris elementer ini sederhana, ya. Tujuannya adalah untuk mencari solusi dari sistem persamaan linear. Berapa nilai variabel X1, X2, X3 yang memenuhi sistem tersebut. Nah, di dalam operasi baris elementer, apa yang bisa kita lakukan? Yaitu di dalam operasi baris elementer itu kita boleh mengalihkan sebuah baris dengan konstanta tidak nol. Baris dalam operasi baris elementer itu diartikan juga sebagai persamaan. Ya, jadi kalau ada baris pertama berarti itu persamaan pertama dalam SPL ya. Kemudian kalau baris kedua berarti itu menyatakan persamaan kedua dan seterusnya. Yang kedua kita boleh menukar posisi antar baris. Artinya persamaan boleh dipertukarkan. Misalnya ini persamaan pertama dan persamaan kedua saling tukar posisi, itu tidak mengganggu dan tidak akan mengubah apapun dari solusi SPL-nya nanti. Ya. Kemudian yang ketiga, kita boleh menambah atau mengurangkan satu baris yang telah kita kalikan dengan konstanta kepada baris yang lain. Nah, ini prinsip-prinsip ini yang kita terapkan pada matrik yang diperbesar, inilah yang dinamakan dengan operasi baris elementer. Di sini dalam slide saya singkat OB ya, operasi baris elementer. Jadi tujuannya apa? Dengan operasi baris elementer, ya, sebuah SPL yang kompleks, yang lebih rumit akan tereduksi, berubah menjadi SPL baru yang bentuknya lebih simpel, ya. Tapi dengan mempertahankan solusi akhir, ya. Jadi solusinya itu solusi awal ya maksudnya dengan mempertahankan variabel itu tetap tidak berubah ya. Jadi SPL baru yang lebih sederhana bentuknya ini bisa digunakan langsung untuk mencari solusi. Nah, lebih jelasnya kita akan terangkan dalam contoh berikut ini. Ini di slide ini saya akan copy paste ulang untuk menerangkan jalan ide pikiran daripada operasi baris elementer ini satu persatu. Mari kita mulai. Nah, ini saya sudah kopikan ke dalam suatu lembar lain, lembar kerja. Misalnya kita ingin nanti mencari berapa solusi daripada SPL ini. Kita lihat di sini. Nah, misal seperti ini. Dalam menyelesaikan suatu SPL dengan menggunakan operasi basis elementer, langkah pertama adalah tulis dalam bentuk materi yang besar. Tulis augmented matrixnya ya. Nah, matrik dari SPL ini. Nah, SPL ini sesudah kita nyatakan dalam bentuk matrik, maka matrik yang diperbesarnya jadi seperti ini. Kita hanya menulis koefisien-koefisien daripada variabel dan hasilnya. Lalu apa yang kita lakukan sekarang? Di dalam operasi basis elementer, kita akan melingkari, ini saya lingkari merah ya. Nah, ini adalah elemen pada baris pertama, kolom pertama. Ini dinamakan basis atau pivot pertama. Ini dinamakan basis pertama. Nah, basis pertama ya. Basis pertama terletak pada baris pertama. Nah, biasanya kita mau basis itu nilainya 1 ya. Basisnya kita beri nilai 1. Andainya basisnya tidak 1, kebetulan misalnya elemennya itu 3 atau 2, maka ini kita jadikan 1 dengan mengalihkannya dengan setengah. Karena di dalam operasi baris elementer kita boleh mengalihkan baris dengan suatu bilangan, tidak masalah.
Nah, ini kebetulan karena di dalam masalah ini basisnya telah satu, maka kita aman ya. Kita bekerja berikutnya ngapain? Yaitu kita upayakan untuk menolkan semua elemen yang berada di bawah basis yang kita lingkari ini. Jadi caranya seperti apa? Ini kita lihat di bawah satu utama atau di bawah basis satu ini ada dua dan ada tiga yang nilainya tidak nol. Kita mau mengubah dan membuat dua dan tiga menjadi nol. Caranya bagaimana? Ya, kita menggunakan baris, ya, operasi baris. Karena satu pada basis pertama itu terletak di baris pertama, jadi kita nanti menulisnya dalam bentuk R ya. R itu ya singkatan dari row ya, row baris ya. R1 berarti baris pertama. Nanti kalau kita tulis R2 itu artinya row 2. Row 2 berarti baris yang kedua. Nah, kita mulai sekarang. Untuk menolkan 2, maka perintahnya ini. Kita kalikan baris pertama, yaitu negatif 1 dengan negatif 2, lalu ditambahkan dengan R2. Maka baris kedua akan berubah semuanya menjadi 0. Kemudian kita akan nanti nolkan 3 di baris ketiga, yaitu dengan cara mengalihkan baris pertama, yaitu 1, dikalikan dengan negatif 3, lalu nanti ditambahkan dengan angka 3 pada baris ketiga. Ini akan membuat jadi 0, karena ini pasti jadi 0 ya. Nah, seperti itu. Kita mulai satu persatu. Kita mulai dengan perintah yang pertama, yaitu min 2R1 ditambah R2. Kita ingat, kalau baris pertama dikali 2, dikali negatif 2, ini urusannya baris pertama dan kedua ya, itu baris kedua ini akan berubah menjadi 0. Hasilnya kita letakkan di sini ya. Ini tetap, tapi basis tidak berubah. Bukan berarti dikali min 2 jadi 1 itu jadi min 2 dan 3 jadi min 6. Tidak. Ini basis tidak berubah. Basislah yang mengubah elemen pada baris yang ada di bawahnya. Oke, ini jadi 0. Perintahnya ini ya. Min 2R1 ditambah R2. Nah, ini 3 yang berada pada baris ke 1 di R1 dikalikan dengan negatif 2. Jadi berapa? Negatif 6 ya. Ditambah dengan baris kedua. Baris kedua itu di bawahnya adalah negatif 2. Jadi kita akan memiliki negatif 2 ini berubah menjadi negatif 8. Kemudian bagaimana berubahnya 3 pada baris kedua ini? Dengan menggunakan 4, perintahnya akan baris pertama dikali min 2. Jadi 4 dikali min 2 jadi negatif 8 kan begitu. Ditambah baris kedua yaitu 5. Baris kedua 3, jawabannya di sini negatif 3 akan berubah menjadi minus 5. Lalu 19 dikali negatif 2 jadi minus 38 ditambah dengan 7. Hasilnya mengubah 7 menjadi negatif 31. Seperti itu. Setelah kita selesai pada perintah operasi basis elementer yang pertama ini, kita lanjutkan kepada perintah yang kedua, yaitu apa? Min 3, negatif 3 dikali baris pertama, ditambahkan dengan baris yang ketiga. Nah, kita dapatkan seperti ini. Berapa itu min 3 dikali baris pertama, yaitu dikali 1, ditambah baris ketiga 3, maka akan menjadikan 3 di sini berubah menjadi 0. Ini jadi 0 ya. Nah, gitu. Kemudian kita lanjut ini dengan ini. 3 dan 4. Kita 3 dikali min 3 jadi min 3 dikali 3 ditambah 4. Nah, jadi negatif 9 tambah 4 jadi min 5 ya. Ini negatif 5. Lalu 4 dengan 5. 4 dengan 5. Min 3 dikali 4 ditambah 5. Hasilnya negatif 12 ditambah 5 negatif 7. Ini menjadi negatif 7. Kemudian 19 juga dikali negatif 3
Ini ditambahkan dengan 26. Ya, hasilnya kita berapa? Kita akan punya di sini negatif 31. Nah, ini operasi baris elementer yang bekerja seperti ini. Kita menggunakan basis pertama yang nilainya 1 dan telah berhasil mengenolkan semua elemen yang berada di bawahnya. Setelah selesai, kita turun ke baris yang kedua. Turun. Mari kita turun ke baris yang kedua. Turun ke baris kedua, mencari basis baru. Yang basis baru itu agak mencorok ke kanan. Lebih kanan daripada basis pertama. Maka basis baru kita adalah negatif 8. Ya, kita lihat di negatif 8. Tetapi yang kita inginkan adalah negatif 8 itu kita ganti menjadi 1. Karena kita mau setiap basis adalah 1. Sementara ini negatif 8 itu nilainya masih bukan 1. Apa yang kita lakukan agar negatif 8 itu menjadi 1, karena dia menjadi basis, kalikan dengan negatif 1/8. Artinya min 1/8 dikali dengan R2. Ya, itu memang negatif 8, tapi kita tidak menyebutnya negatif 8, kita sebut R2. Karena dia berada di baris kedua. Nah, perintah ini akan mengubah matrik ini menjadi bagaimana? Ini basis pertama tidak berubah, 4, 19. Ini jadi 0, 1. Ini dikalikan dengan min 1/8 jadi 5/8. Kemudian ini menjadi 31/8. Ini tetap perintahnya hanya pada baris kedua. Ya, seperti ini. Oke. Nah, tadi kita telah punya basis pertama ini. Sudah selesai mengenolkan yang di bawahnya. Nah, ini menjadi basis kedua. Basis kedua kita berada pada baris yang kedua. Tujuannya adalah menolkan. Ini dinolkan ini. Kita akan menolkan elemen yang berada di bawah basis yang kedua, yaitu min 5 ini harus jadi 0. Bagaimana caranya dengan menggunakan 1 dan min 5 agar menjadi 0? 1 ini kan adalah komponen elemen di R2 ya. 5 adalah elemen di R3. Agar menjadi 0 tentu R2 ini 1 itu dikalikan dengan 5. Ya, 1 dikalikan dengan 5. Nah, begitu. Lalu kalau 1 dikali 5 menjadi 5, 5 dengan negatif 5 bagaimana? Agar jadi 0 ditambah. Seperti itu. Maka perintahnya tentunya adalah R2 itu dikali 5. Berarti 5 dikali R2 ditambah kepada R3. Ini perintahnya untuk mengenolkan baris ketiga dengan menggunakan basis kedua. Maka perintah dari ini akan membuat matriks ini berubah menjadi seperti ini. 4, 19. Ini tetap ya, karena basis tidak berubah, walaupun dikali 5 bukan berarti angka 1 menjadi 5. 5/8, 31/8. Ini akan menjadi 0. Nah, berikutnya kita lihat, ini urusan antara baris kedua yang ini, 5/8 dengan negatif 7. Ya, karena dia dikalikan dengan 5, yaitu 5 dikali 5/8 ditambah R3, ya ditambah min 7. Berapakah hasilnya? Kita hitung sama-sama sebentar. Nah, ini kita telah peroleh hasil dari perhitungan ini, yaitu berapa? Minus 31/8. Ini akan mengubah negatif 7 ini menjadi min 31/8, kita tulis di bawahnya. Selanjutnya kita menghitung bagaimana negatif 31 itu berubah dengan menggunakan 31/8 yang di atasnya. Nah, ini tentu 31/8 di baris kedua kita kalikan dengan 5 sesuai perintah ini ya. Lalu ditambahkan dengan R3. Ditambahkan dengan negatif 31. Jadi hasil yang kita peroleh adalah negatif 93/8. Min 93/8. Nah, ini dia. Operasi baris elementer telah berhasil mengubah seperti ini. Selanjutnya,
kita bergerak lagi. Karena di sini ini sudah 1, ini sudah 0 ya, di bawahnya sudah 0, ini 0, maka dari baris kedua kita turun ke baris ketiga untuk mencari lagi basis ketiga. Jadi ada basis-basisnya. Basis pertama di baris pertama, nanti basis kedua di baris kedua, basis berikutnya. Dan basis-basis selanjutnya itu agak mencorok di bawah daripada basis yang sebelumnya, mencorok ke kanan ya, agak serong ke kanan seperti itu. Nah, ini tentu adalah kandidat untuk basis yang berikutnya. Apa yang kita lakukan? Karena ini menjadi basis baru kita, ini matrik baru kita ya, matrik yang diperbesar baru, kita akan menjadikan yang kita lingkari sebagai basis 3, dan ingat, kita menginginkan basis itu nilainya 1, agar pekerjaan kita menjadi mudah. Ya, kita bagaimana supaya negatif 31/8 itu menjadi 1, dan ini kan baris ketiga. Maka kita kalikanlah dengan 8/31. Kalikan baris ketiga ini dengan 8 dibagi min 31, kalikan dengan R3. Nah, hasilnya letakkan di sini. Maka ini adalah hasilnya 1, 3, 4, 19, 0, 1, 5/8, 31/8, ini 0, 0 ini jadi 1. Berapakah hasil dari min 93/8 dikalikan dengan 8/31? Ini kita boleh coret, coret, ini menjadi 3 ya. Jadi ini negatif 3. Nah, operasi basis elementer kemudian lanjut. Inilah basis ketiga. Apakah ada angka lagi di bawah basis ini? Tidak ada lagi. Maka kita stop sampai sini dulu ya. Kenapa? Karena tidak ada lagi di bawah basis ketiga angka atau elemen yang akan dinolkan. Maka kita stop. Artinya ini apa? Ini SPL baru. SPL baru pengganti SPL pertama. Ini tadi apa? Koefisien X1, X2, X3, dan ini hasil. Maka SPL kita yang baru akan terbentuk X1 ditambah 3 X2 ditambah 4 X3 sama dengan 19. Ini dia. Kemudian SPL kedua ini 0 ya, maka tinggal X2 saja. Maksud saya bukan SPL ya, maksud saya baris kedua. Baris kedua X2 ditambah 5/8 dari X3, hasilnya 31/8. Lalu kita turun ke baris ketiga, X3 nilainya negatif 3. Nah, kita secara otomatis pada akhir dari operasi basis elementer mendapatkan solusi untuk S3. Ya. Jadi untuk mendapatkan S2, X2, X1, maka kita lakukan namanya substitusi balik. Substitusi balik, yaitu memasukkan nilai X3 yang di bawah ini ke persamaan-persamaan yang di atasnya untuk mendapatkan X2 dan X1. Nah, dengan substitusi balik, perjalanan hasilnya akan menjadi seperti ini. Kita masukkan X3 ke persamaan kedua, maka persamaan kedua itu akan memberi hasil X2-nya 2, dan kemudian nilai X22 dan X33 dimasukkan ke persamaan pertama, kita akan peroleh X1-nya 1. Maka himpunan solusinya kita tulis seperti ini. 3 tupel terurut, yaitu X1, X2, X3, yang nilainya 1, 2, 3. Ini adalah sistem yang hanya memiliki satu solusi, yaitu 1, 2, dan 3. X1, 1, X2, 2, dan X3-nya. Ini sistem yang konsisten dan hanya memiliki satu buah solusi. Ya, demikian. Nah, contoh berikutnya yaitu pertukaran antar baris pada matrik yang diperbesar, augmented matrix. Misal di sini saya berikan suatu matrik yang diperbesar dengan elemen seperti ini, dan anggaplah variabelnya ada 3, yaitu X, ini Y, ini Z, dan ini adalah hasil. Artinya apa? Ini
adalah SPL. Kalau kita tuliskan SPL-nya adalah min Y ditambah dikurang 5Z ya. Negatif Y dikurang 5Z sama dengan 0. Kemudian persamaan kedua, 2X dikurang 9Y ditambah 3Z sama dengan 2. Lalu X tambah 4Y dikurang 3Z sama dengan negatif, sama dengan 3 ya. Nah, kita mau mencari berapa nilai X, Y, dan Z dalam SPL ini dengan menggunakan OB ya, operasi baris elementer. Nah, kita di sini kita lihat untuk menetapkan basis pertama ini ya seharusnya ya. Tapi karena baris pertama itu di kolom pertama nilainya sudah nol, dan dengan cara apapun nol itu mau dikalikan berapapun tidak akan berubah menjadi angka satu. Maka nol ya tetap nol, tidak akan berubah dia. Sedangkan kita memerlukan suatu basis di baris pertama kolom pertama yang nilainya harus bisa diubah menjadi satu. Untuk itu apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah mempertukarkan dua baris ya, dan itu tidak akan mengganggu atau mengubah SPL dari yang kita bahas ini. Oke, ini contoh saya ambil lagi di sini, saya copy paste kan. Kita akan mempertukarkan baris pertama ini, kita tukarkan dengan baris ketiga. Kenapa tidak dengan baris kedua? Ya karena baris ketiga kita sudah memiliki nilai satu di sini, pojok kiri satu. Nah ini baris ketiga menjadi baris pertama, dan baris pertama berganti tempat ke baris ketiga. Nah, ini sudah aman lah ya begitu ya. Sekarang kita lanjutkan. Nah, ini tadi perintah di sini yaitu tukarkan ya. Tukarkan R3 ke R1 dan sebaliknya. Jadilah pertukaran itu memberi hasil seperti ini. Nah, dari sini kita sudah mudah untuk melakukan operasi baris elementer. Kita lingkari seperti biasa. Ini adalah basis pertama kita. Basisnya sudah satu ya kebetulan. R1-nya sudah satu. Maka tujuan kita tinggal mengenolkan elemen yang di bawah satu itu hanya dua. Ya, berarti baris kedua harus nol. Caranya 2 dan 1. Bagaimana 1 dengan 2 akan menjadi 0? 1 itu kita kalikan 2. Kan gitu ya. Ini artinya 2R1. Atau dikasih minus, karena di sini positif. Ditambah R2. Jadi perintahnya ini untuk mengenolkan adalah min 2, negatif 2, R1 ditambah dengan R2. Nah, perintah ini akan mengubah menjadi 0 matrik yang ada di bawahnya. Mari kita hasilnya kita tulis di sini. Nah, ini dia. Oke. Kita akan hapus ya. Berarti ini 2 ini menjadi 0. Ganti jadi 0. 2 jadi 0. Ini. Oke. Lalu kemudian min 2 R1 tambah R2. Bagaimana dengan 9 ini? Kita lihat min 2 R1, 4 dikali min 2. Ya kan min 2 dikali 4 ditambah min 9 dikurang 9, jadi negatif 2, negatif 9, jawabannya min 17 ya, kalau tidak salah. Nah ini, kita ganti ini menjadi negatif 17. Oke, lanjut kita selesaikan antara ini dan ini. Lalu min 2 dikali min 3 ditambah ya, R2 tambah 3. Berarti ada 6 tambah 3, 9. Ini akan berubah menjadi 9. Berubah menjadi 9. Nah, sekarang bagaimana berubahnya ini? Ini berubah jadi berapa? Kita punya min 2 dikali 3 ditambah 2. Min 6 tambah 2 minus 4.
maka 2 ini berubah menjadi negatif 4. Ya. Nah, kita telah selesai dengan basis pertama, 0 di bawahnya. Maka selanjutnya kita turun mencari basis kedua. Kita lihat di sini. Di sini kelihatannya kalau lebih nyaman karena di sini sudah ini kan negatif 1 ya. Saya lebih memilih negatif 1 yang di baris ketiga itu menjadi basis kedua. Otomatis cara yang kita lakukan adalah menukarkan saja lagi. Coba kita tukarkan ya. Kita tinggal menukarkan baris kedua dan baris ketiga. Kalau kita tukarkan, karena kita di sini sudah punya negatif 1 ya. Nah ini, tukarkan. Ya. Jadi interchange, tukar R3 ke R2. Maka otomatis berubahlah posisinya. Ini negatif 17 menjadi negatif 1. Ini jadi nah, gitu ya. Lalu kemudian 9 dan min 5 berganti posisi. Ini jadi sini min 9 menjadi 5. Kemudian ini min 4 dan 0 juga ganti posisi. Berubah menjadi 0, negatif 4. Nah, seperti itu ya. Kita lanjutkan lagi. Nah, sekarang kita akan memilih negatif 1 untuk menjadi basis kita yang selanjutnya. Tentu basis harus nilainya 1. Maka yang kita lakukan adalah menjadikan dia 1 dengan mengalihkan baris kedua dengan negatif 1. Jadi min R2. Nah, hasilnya, jadi kalau ini kita kalikan dengan min R2, kita letakkan hasilnya di sini ya. Ini 1, 4, min 3, 3, 0. Nah, ini dikalikan minus 1. Jadi 1, 5 dikali min 1 jadi min 5, 0. 0, min 17, min 9, min 4. Nah, ini adalah basis yang kedua. Tentu setiap basis di bawahnya harus 0, berarti min 17 ini akan kita nolkan. Nah, bagaimana dengan min 17 dengan 1 dan min 17 agar menjadi 0? Maka 1 itu kita kalikan dengan 17. Nanti ditambah. Berarti perintahnya adalah 17 kali R2. Ini kan baris kedua ya, ini R2 ini. Ditambah dengan R3. Kita tambah dengan baris yang ketiga. Ini akan menggaransi bahwa dia akan menjadi 0. Ya. Baik, akibat perintah ini, maka matriks yang dihasilkan oleh operasi baris elementer ini akan menjadi seperti ini. Saya letakkan di sini hasilnya, atau sedikit ke bawah saja ya. Sini. Kita letakkan di sini. Nah, ini. Oke. Kita mulai menghitung untuk mengubah min 17 itu akan menjadi 0 dengan perintah di atasnya. Ini 0. Lalu antara negatif 5 untuk mengubah negatif 9. Kita tahu negatif 5 itu dikali 17. 17 dikali min 5 ditambah min 9. Ini hasilnya berapa? Oke. Kita punya jawab negatif 94 ya. Maka ini min 9 ini berubah menjadi minus 94. Lalu tentunya sama, mengubah negatif 4 dengan menggunakan 0. Ini ya, 0 itu dikali 17, tetap 0 ya. Oke, tulis saja 17 dikali 0, ditambah min 4, kurang 4 berarti negatif 4. Jadi ini tidak mengubah apapun dari negatif 4. Oke,
Selanjutnya kita sudah punya basis pertama, basis kedua, dan mencorok lagi ke kanan, basis ketiga. Kita akan menjadikan ini 0. Tentunya caranya kita kalikan dengan min seperempat. Min 1/94 dari R3. Ini perintah ini akan mengubah matrik yang diperbesar menjadi ini. Ini 1 ya. Jadi kita akan punya jawaban 2/47. Nah, ini dia. Jadi adalah operasi basis elementer yang terakhir. Di sini basis terakhir, di mana kita tidak memiliki lagi 0 atau tidak ada lagi elemen di bawah basis terakhir, maka kita stop di sini ya dengan operasi basis elementer. Artinya apa? Ini sistem kalau kita tulis menjadi X tambah 4Y dikurang 3Z sama dengan 3, Y dikurang 5Z sama dengan 0, dan terakhir Z-nya adalah 2/47. Demikian ya. Nah, untuk mendapatkan nilai Y dan X, kita lakukan substitusi balik dengan memasukkan nilai Z ke dalam masing-masing persamaan. Nah, demikian. Jadi setelah kita memasukkan nilai Z ke dalam persamaan kedua dan persamaan ketiga, kita akan memperoleh jawaban untuk X dan Y. Nah, operasi baris elementer itulah pekerjaannya. Telah kita lihat bahwa SPL yang semula, SPL awal ini, SPL awal yang lebih kompleks telah tereduksi menjadi SPL baru yang bentuknya lebih sederhana, di mana biasanya kita langsung ya memperoleh salah satu nilai dari variabelnya untuk kemudian dengan substitusi balik mendapatkan nilai-nilai dari variabel-variabel lainnya ya, tanpa mengubah hasil akhir sama sekali. Jadi itu adalah benefit atau manfaat yang kita peroleh dengan menggunakan operasi baris elementer untuk menyelesaikan sistem persamaan linear. Sebagai penutup, ini ada beberapa soal latihan yang dapat Anda coba untuk menguatkan pemahaman Anda pada topik kuliah pertama kita kali ini. Demikian saya ucapkan terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.